Kalian pernah nggak sih lagi ada di fase kok kayaknya kegiatan aku gini-gini aja ya, dari mulai bangun tidur sampai ketemu tidur lagi kok kayaknya kegiatannya sama, bangun, makan, kalau ada jadwal kuliah ya pergi, kalau enggak ya udah rebahan, kalau ada jadwal talaki ya pergi, kalau nggak ada ya udah diem aja di rumah, terus melakukan hobi yang itu aja. Tapi anehnya semua itu membuat kita nyaman. Atau lagi di fase yang kayaknya kok aku bosen ya, kok aku stres ya, kok aku mulai terganggu ya. Pernah nggak sih ada di fase itu? Kalau misalkan lagi kayak gitu, teman-teman biasanya ngapain sih? Teman-teman, kenalin, nama aku Amina Stari Parera. Di sini aku mau sedikit sharing nih sama teman-teman. Menjadi mahasiswa versi aku adalah keluar dari zona nyaman. Seperti yang udah aku paparin di pembukaan tadi, teman-teman sadar gak sih ternyata kita itu lagi ada di fase yang namanya zona nyaman, atau kalau menurut anak zaman sekarang namanya PW, posisi wenang. Sebenarnya apa sih itu zona nyaman? Menurut psikologis behavior AKY, beliau mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan zona nyaman adalah kondisi di mana seseorang cenderung nyaman dan aman dengan lingkungannya. Dan kayaknya orang kayak gini biasanya cenderung tidak terbiasa dengan yang namanya tekanan, gangguan, ataupun dia tidak akan pernah mengalami yang namanya stres. Ngomong-ngomong tentang nyaman, biasanya digambarkan dengan sesuatu yang tenang, sesuatu yang indah, dan sesuatu yang tidak membuat kita cemas. Nah, biasanya orang yang cenderung sudah nyaman akan minim stres karena dia menikmati aja gitu hidupnya. Dan pada saat dia mengalami perubahan, karena dia sudah terlanjur nyaman, dia akan sulit menerima perubahan itu. Kayak gini ya teman-teman. Sebenarnya teman-teman, aku pernah ada di fase ini. Di fase dimana kayaknya kok kegiatan aku gini-gini aja ya, kok kayaknya aku stuck aja gitu, dan aku mulai ngerasa bosan dengan kegiatanku yang mana semuanya serba semauku, pergi kuliah yang semauku, pergi talaki yang semauku, menjalani hobi ya gitu-gitu aja, dan aku mulai ngerasa bosan dengan semuanya, ya kayaknya tuh gak ada perkembangan di hidup aku. Hingga akhirnya aku berpikir kayaknya aku perlu deh keluar dari zona nyaman tersebut, yang sekarang aku harus mulai memanage diri aku untuk lebih berkembang. Sebenarnya teman-teman, untuk melalui proses itu aku tidak langsung bisa move gitu aja, ada proses yang harus aku lalui. Bisa kita lihat di dalam gambar, sebenarnya zona nyaman itu membuat kita berhenti di satu titik. Maksudnya gimana? Saat kita berada dalam zona nyaman, kita akan merasa baik-baik aja. Sebenarnya sih nggak ada yang salah saat kita tidak berubah, yang artinya tidak ada perubahan, zona nyaman itu tetap baik-baik aja. Namun, saat kita mengalami perubahan, dan kita masih ada di dalam zona nyaman, kita akan cenderung mudah frustasi, sulit mengeksplor diri, sulit belajar hal baru, dan sulit menghadapi zona selanjutnya, yaitu zona ketakutan. Di zona takut atau yang disebut dengan fear zone adalah zona yang sering membuat kita takut untuk bisa belajar sesuatu. Pada saat mengalami zona takut di mana isinya tentang omongan orang, mulai insecure, tidak percaya diri, dan selalu mulai terpengaruh dengan omongan orang, bahkan terpengaruh oleh omongan diri sendiri yang negatif di masa lalu. Yang mana kalau kita tidak mampu melewatinya, kita tidak bisa jumping ke zona selanjutnya. Adalah zona belajar. Dalam proses belajar memang tidak semudah itu. Pasti kita akan mengalami banyak gagalnya. Namun ketika kita berhasil mendekati zona belajar, ya artinya kamu telah mencapai pada kemenangan di mana kamu berhasil melewati zona ketakutan. Di tahap ini, kita akan lebih banyak menghadapi tantangan dan fokus pada solusi daripada mencari masalah. Terakhir adalah zona bertumbuh, di mana fase ini kita akan melanjutkan apa-apa yang terjadi di zona sebelumnya, dan kita akan lebih berfokus pada mengembangkan apa yang sudah didapat ataupun mengembangkan skill yang kita punya. Ada 3 hal yang bisa membuat kita keluar dari yang namanya zona nyaman. Yang pertama adalah growth mindset atau ubah cara pola pikir. Karena mindset
mindset itu sangat berpengaruh pada kehidupan kita. Kalau misalkan mindset kita baik, maka semuanya pun akan menjadi baik. Kalau misalkan mindset kamu buruk, maka semua kegiatanmu pun akan selalu ternilai buruk. Kedua, bertemanlah dengan orang yang tepat. Karena sebetulnya teman itu bisa menjadi tempat kita bertumbuh. Kalau kita berteman dengan orang-orang baik, maka kita pun akan menjadi baik. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang buruk, kita akan menjadi buruk. Disebutkan dalam sebuah hadis, ar-rajul ala dini khalilihi falyanzur ahlukum an yukhalilu. Ketiga itu adalah niat. Dalam keluar dari zona nyaman, kita juga perlu niat, teman-teman. Karena apa? Kalau kita udah nyusun strategi dari awal sampai akhir, tapi kalau kita gak ada niat dalam diri sendiri, ya gimana mau jalan? Karena niat itu sangat berpengaruh pada segalanya. Kang Bijak pernah mengatakan, banyak orang yang merencanakan sesuatu tapi tidak melakukan sama sekali. Teman-teman tinggal pilih nih, teman-teman mau merencanakan sesuatu dibarengi dengan melakukannya, atau bahkan banyak wacana tapi tidak melakukan sama sekali. Mungkin segitu aja ya teman-teman dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.